Nah, hari ini saya berhadapan dengan Rere yang begitu ditanya jawab Ustaz Ipung, itu ciri orang GBI. Kalau ditanya dia nggak muter, enggak. Mbak Rere pilih mana? Ya, punya Tuhan. A, Tuhan satu nggak punya anak. B, Tuhan punya anak. Ayo pilih mana? A, Tuhan satu, nggak punya anak. Karena apa? Ya Tuhan cuma satu, nggak bisa beranak, nggak bisa diperanakan. Berarti kalau ada Tuhan punya anak, logik nggak? Tidak logik. Tidak logik. Kalau ada orang menawari Anda uang 1 miliar itu masuk Kristen lagi, boleh nggak? Mau? Tidak. Oh, nggak mau. Iman nggak bisa dibeli. Iman nggak bisa dibeli. Ya. Asyhadu. Asyhadu. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah para hadirin yang kami muliakan. Langsung saja di depan kami ada Ananda. Mbak siapa yang namanya? Rena. Mbak siapa? Rena. Mbak Rena. Nama lengkap Rena? Nia Lestari. Rena Nia Lestari. Panggilannya Rena atau Mbak Nia? Biasa dipanggil Rere. Biasa dipanggil Rere. Baik, kalau begitu saya panggil Mbak Rere. Sudikah kiranya engkau panggil aku panggil engkau Rere atau Rena? Rere aja. Rere. Baik. Mbak Rere asli mana? Aslinya Pekanbaru. Pekanbaru. Riau. Iya. Di sini merantau, menjelajah atau Merantau. merantau. Baik, usia berapa sekarang? 30. 30 tahun. Agamanya Kristen. Kristen. Sektenya Protestan. Protestan. Gerejanya GBI. GBI. Mantap. Baik, Mbak Rere, hari ini Anda datang ke sini untuk mau apa? Saya mau masuk Islam, Pak Ustadz. Mau masuk Islam. Adakah itu 24 karat atau 23 karat atau 22 karat? Kemantapannya Mbak Rere itu berapa karat? 10 karat atau 24 karat?
100 karat. Oh, 100 karat. Aduh, 100 karat ada. Baru dengar saya 100 karat. 100 karat. Itu sudah logam mulia, Ustaz. Logam mulia itu 24 karat. Iya. Ya, jadi kalau 100 karat itu udah nggak bisa nempel lagi kan? iya. Jadi kalau sudah masuk Islam 100 karat itu berarti kalau ada orang menawari Anda uang 1 miliar itu masuk Kristen lagi boleh nggak? Mau? Tidak. Oh, nggak mau. 100 miliar mau nggak? Nggak mau. 1 triliun? Nggak mau. Nggak mau. Misal, ini Mbak Riri sudah punya rumah belum? Belum. Belum. Ada orang nawari kasih rumah 10 rumah. Masing-masing harga rumahnya itu 5 miliar. Nggak mau. Nggak mau. Iman nggak bisa dibeli. Iman nggak bisa dibeli? Iya. Oh. Masya Allah. Mbak Riri hadir ke sini untuk bersyahadat. Apa yang mendasari engkau? Saya merasa Islam itu paling sempurna, agama yang paling sempurna, yang bisa menuntun kita menuju jalannya Allah. Karena sebelum-sebelumnya saya nggak mendapatkan apa yang saya cari. Jadi kayak ibaratnya saya kayak di tengah lautan, nggak tahu tujuannya kemana, terombang-ambing. Sebelumnya mulai kapan itu muncul di dalam hatinya Mbak Riri untuk hasrat, oh saya ini mau tertarik ini nih, bersyahadat ini? Kayaknya dari Maret bulan puasa. Maret bulan puasa. Iya. Bagaimana tentang keluarga nanti? Kalau keluarga saya almarhum bapak udah nggak ada, udah almarhum. Kalau ibu dulunya juga Muslim, tapi setelah menikah dengan ayah saya, dia Kristen. Dia Kristen. Terus saudara-saudara saya juga banyak yang Muslim. Adik saya, kakak saya Muslim. Oh, kakak kandung? Kandung, sudah adik Muslim? saya kandung Muslim. Oh, sisanya Mbak Rere? Enggak. Jadi kita 10 bersaudara. Alhamdulillah 2 udah Muslim, berarti kalau saya ikut saya 3 Muslim, 7-nya masih Kristen. Berapa kandung? 10. 10. Oh, orang dulu anaknya banyak-banyak omongnya. Iya. 10. Sekarang kok orang sekarang? 3. Ini 3 Mbak sama Mbak Rere ini Iya. mau Muslim nih kan? Iya. Sisa 7. Iya. Salah Islam semua. Mereka yang belum mualaf kenapa? Menikah atau? Menikah juga sih, cuman maksudnya bukan yang karena paksaan, Bu. Memang pengen dari hati kali ya. Kebetulan dapat suaminya Muslim. Berarti keluarga nggak ada masalah ya? Nggak ada. Nggak ada masalah. Belajar matematika dulu. Logikanya maksudnya dulu masih masih inget nggak pelajaran SD itu? 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Mbak? 3. Sama dengan 3. Oh, normal berarti. Iya. Soalnya banyak, Mbak. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Sampai sekarang belum final, Mbak. Belum final. Ini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 apa 3? Belum final. Tapi kalau di Islam sudah final. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, itu eksakta itu. 100 tambah 100 sama dengan berapa, Mbak? 200. 200. Masih normal, bagus. Masih normal. Bagus, masih lempeng. Iya. Menurut Anda, Yesus itu siapa? A. Tuhan, B. Tuhan. Itu yang membingungkan, gak bisa dilogikain. Karena saya orang yang berpikir secara logika. Karena saya gak dapat secara logika, makanya saya bingung. Apa yang mau saya cari? Sementara itu tidak bisa dibuktikan dengan logika. Makanya saya ya udahlah, kayaknya nggak bener. Mbak buka Yohanes pasal 4 ayatnya 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada seorang wanita
Dia datang, dia ketemu sama Yesus. Kaget dia. Oh Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini ada yang janggal nggak dari ayat itu menurut Mbak? Janggal. Janggalnya di mana? Kenapa Tuhan disebut nabi? Ah, itu dia. Ini lempeng banget. Orangnya bagus ini. Coba buka yang ini. Masih terawat. Ini sama. Enggak kayak Yeremi. Ini Bible. Ini Bible. Ini Bible terbitan LAI. Ini juga sama. Bible terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Cuman ini beda tahun saja. Ini percetakannya sama, penerbitnya sama, cuman beda tahun. Ini tahun 2019. Ini tahun 2023. Mbak buka di ayat yang sama, Yohanes pasal 4 ayat 19. Dibaca yang keras. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, itu dia. Ini tadi apa tadi bilangnya di sini? Tuhan, Tuhan. Kalau itu Tuan. mana yang benar ini? Nggak tahu. Nggak bisa dibenarkan, belum ada pembuktian. Lah ini buktinya ada itu. Tapi ini kan buatan manusia, bisa direvisi. Ah, Oh, sih. Bisa Sip. bisa direvisi. Dahsyat ini ya. Jawabannya lempeng dia. Statement dari ya. Ini bahaya ini kalau di gereja nih orang-orang kayak gini bahaya. Bisa bilang. Ini Mbak coba buka. Saya bawa. Baru datang kiriman dari Taiwan. Adik saya di Taiwan. Ini Holy Bible, New King James Version. Sudah King James Version new lagi, Iya. baru. Ya. Dan di sini di Alkitab ini kebetulan saya sukanya ada cungkonya, ada Englishnya. Iya. Alkitab yang ini ada ayat masih seorang lelaki itu diperbolehkan menikah dengan 100 istri, poligami dengan 100 istri. Belum dihapus ini. Kalau yang ini semuanya belum dihapus. Kalau yang ini sudah dihapus satu ayat. Ini NIV. Ini New International Version. Yang sudah dihapus semua, yang tentang diperbolehkan poligami dengan 100 istri itu ini 2019. terbitan bahasa Indonesia ini semua Ustaz. Udah dihapus semua. 2000 dari 2074 apa 1974 hapus. Nah, ini nanti kapan-kapan kita bahas. Insyaallah. Cuman saya mau menunjukkan kepada Mbak tentang kira-kira, saya mau nanya ke Mbak ya. Nanya ke Mbak Rere. Ya, Mbak Rere jawabannya asik-asik soalnya. Mbak Rere tahu bahasa sedikit bisa mengartikan bahasa Inggris? Bisa ya. Luke. Ini namanya kitab Lukas. Lukas. Ya, Lukas. Coba Mbak buka kitab Lukas ini, Mbak baca perikop yang pertama ini. Dedikasi untuk Theophilus. Ah, dedikasi untuk Theophilus. Theophilus. Mohon di zoom. Ini dedication to Theophilus. Saya mau nanya kepada Mbak Rere. Iya. Ini di sini tulisan kitab Lukas. Kalau di kitab-kitab suci itu kan yang disebut pertama kali di ayat pertama itu kan nama Tuhan. Iya. Contoh di Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ditinggikanlah Tuhan. Ditinggikanlah Allah ya kan. Sementara di sini itu tadi apa? Dedikasi kepada Theophilus. Kira-kira ini mendedikasikan, meninggikan siapa kira-kira? Theophilus. Theophilus. Mbak pernah diajari nggak di gereja siapa itu Theophilus? Enggak. Enggak. Ini penulisnya adalah Lukas. Namanya kitab Lukas. Dia mendedikasikan ini kepada Theophilus. Bukan mendedikasikan kepada Allah, bukan mendedikasikan kepada Yesus.
Jadi Theophilus itu adalah orang yang mendanai. Kepada Ustadz Kainama dipersilahkan. Baik, jika demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Rere hari ini. Barakallah. Sehat ya Re ya. Berkah ya insyaallah. Lalu ada siapa ini? Namanya? Ya. Aulia, sahabatnya Rere. Lalu ada juga abang yang mengantar Rere dan ada keluarga yang mengantar Rere semua di sini hari ini. Tadi ditanya sama Ustadz Ipung, ada keperluan apa untuk masuk Islam? Begini, Islam bukan sekolah, Re. Aku mau masuk kampus ini, aku mau, atau Islam itu bukan satu lembaga untuk bekerja, tempat usaha ya, bidang gitu. Aku mau melamar di perusahaan itu, aku mau masuk bekerja di, enggak, aku mau masuk ke sana, aku mau bioskop, itu. Kalau bioskop bisa dibilang aku mau masuk bioskop. Bisa, aku mau masuk ke mall, boleh. Aku mau masuk ke pasar. Islam bukan tempat. Insya Allah ya, Re. Dari Pekanbaru, Riau. Saya sempat di Pekanbaru sebentar, lalu di Tanjung Pinang, Tanjung Uban, lalu ke mentoknya itu di Batam, di Sekupang, di Rimbawan, terus sampai ke, ya itulah Batu Ampar. Itu Batam itu Batu Ampar kan sebetulnya. Batu Ampar, Sekupang, apa namanya, Pasar Nagoya. Nagoya, Sekupang, Batu Ampar ya. Orang-orang sana tuh keras kepalanya, Re. Beneran? Iya. Kalau udah AA gitu ya. Laut. Iya, pengaruh laut mungkin ya. Keras hidupnya. Jadi kalau udah A ya A gitu, B ya B gitu ya. Apalagi orang-orang Babel itu, Bangka Belitung itu. Baik, itu keras. Dan di sana itu, maaf ya, kalau untuk Pekanbaru, mayoritas masih Islam. Bukan saya membeda-bedakan, tidak. Lingkungan Islam masih begitu kuat di sana, di daerah Sumatera bagian ke arah namanya Kepri ya. Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau. Apa nuansa Melayu yang Ustadz Rizal bilang itu sangat kuat di situ. Dan Melayu adalah Muslim, gitu. Begitu dengar jawaban dari Rere bilang bergereja di GBI, itu, lalu GBI juga keras, Re. Makanya itu cocok sama orang Sumatera. Orang Medan ya, orang Medan, lalu orang Nias. Itu kebanyakan gereja-gereja dibilangnya karismatis, Re. Walaupun Rere bilang aku Protestan, tapi itu wilayahnya sudah masuk ke karismatis. Namanya GBI. Oh, itu kalau udah GBI, ikut almarhum Om Pendeta Pariaji, dokter tuh. Almarhum, sekarang sama tantenya yang ngurusin itu gereja. Coba peragakan, Ustaz. Peragakan. Jangan, kasihan. Udah wafat, udah almarhum, Ustaz. Kasihan. Saya hormat sama beliau soalnya. Dulu waktu saya, iya benar, beliau sempat kirim saya uang makan dulu, sempat ngerasain uangnya. Dan sampai sekarang saya masih hormat sama beliau. Almarhum Pendeta Dr. Pariaji. Bersama istri dan anak-anak, pendeta juga sekarang. Nama gerejanya Tiberias. Itu berkumpulnya dulu di GBI itu. Ada yang terhormat Bapak Pendeta Gilbert lumayan dong di situ. Lalu ada Bapak Pendeta Niko Notoraharjo di situ. Lalu ada Bapak Pendeta yang terhormat Yakub Nahuai di situ. Lalu ada siapa? Keluarga Sinulingga di situ. Wah, orang-orang hebat, dahsyat. Dan musisi-musisi dahsyat itu asalnya dari mereka. Almarhum Glenn Fredly, pernah dengar? Oh, satu gereja sama dia. Ada seorang pemain saksofon yang sampai sekarang masih the best in East Asia, Southeast Asia. Wilayah, panggilannya aja ya, saya sebutkan namanya Om, saya panggil dia Bung Max. Itu main saksofon, the best in Southeast Asia, the best di Asia Tenggara, itu the best sampai hari ini.
Lalu ada satu gereja lagi yang sama, gereja-gereja di luar gereja Protestan GPIB di Indonesia ini, itu namanya gereja Reformata, Ustadz, ada. Dari Reformation. Reform Church. Satu aliran sama Stephen Tong. Bukan. Betul sekali. Nama pendeta utamanya Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Dan di gereja itu adalah the best orchestra in Asia. Wih, dahsyat. Itu di gereja itu punya orkestra lagu-lagu klasik. Itu the best in Asia. Namanya Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Weh, dahsyat minta ampun. Tapi sampai sekarang nggak mau diajak debat itu. Nggak mau. Saya Nggak mau. melihat kajiannya selama ya. Stephen Tong. Iya. Sering lihat kajian-kajian. Bagus. Lihat ya kajian-kajiannya. Stephen Tong, selain dia dokter bidang teologi, beliau juga adalah pemimpin utama dari gereja yang namanya Gereja Reform itu, Indonesia. Calvinis berarti masuk sana. Oh iya, Calvinis masuk. Calvin masuk situ semua. Idenya Calvin, ide dasar dogmatisnya Calvin. Pos memang dari Calvin. Nah, hari ini saya berhadapan dengan Rere yang begitu ditanya jawab. Ustadz Tiplung, Iya. itu ciri orang GBI. Ya. Kalau ditanya dia nggak muter, enggak. Orang GBI gitu tuh. Dia begitu ditanya, Pap. Ntar saya tanya lagi. Iya. Tes lagi saya. Iya. Mbak Rere pilih mana? Iya. Mbak Rere pilih mana? Iya, Bu. Ya. Punya Tuhan. A. Tuhan satu nggak punya anak. B. Tuhan punya anak. Ayo pilih mana? Tuhan satu, nggak punya anak. Karena apa? Ya Tuhan cuma satu, nggak bisa beranak, nggak bisa diperanakan. Berarti kalau ada Tuhan punya anak, logik nggak? Tidak logik. Tidak logik. Nah, gitu. See? Rata-rata orang GBI gitu, bak-bak istilahnya tuh. Jadi ditanya, tep jawab. Ditanya jawab. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Sampai mikir. Gitu. Itu ciri mereka. Begitupun dalam berdiplomasi soal teologi. Coba perhatikan pendeta-pendeta GBI. Ditanya dia nggak muter dia. Tapi kalau yang gerejanya nggak jelas, ditanya dia muter. Kayak baling-baling bambu. Contoh ditanya, nama Tuhanmu siapa? Waktu Kristen nih misalnya ya. Ada orang, Rere misalnya masih Kristen nih. Terus ketemu saya nggak kenal gitu ya. Saya pakai jeans, pakai kaos, pakai hat gitu ya. Nggak tampilan seperti ini. Saya, halo Rere, how are you? Nice to meet you gitu kan. Re, are you Christian? Iya. Tuhanmu siapa namanya? Jesus Christ. Pasti kan. Si, nggak banyak ini. Oh dia Tuhan ya? Iya. Yesus disalib nggak? Disalib. Disalib. Mati nggak dia waktu disalib? Mati. Mati. Berarti Tuhan mati? Tidak harusnya secara logika. Pasti tuh kan? Iya nggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan sini tidak begini. Sampai detik ini dari zaman purba itu tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena memang tidak bisa dijawab. Membuat orang-orang Kristen, salah satu penyebabnya adalah ini, keraguan terhadap Tuhannya. Posisi agama saya minta ini jangan diedit ya, Sat. Ini bagus buat saudara kita, saudaranya Rere yang lain, yang hari ini menyaksikan Rere mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan seperti yang Rere bilang tadi, aku mau masuk Islam, Re. Tolong dicabut kata-kata itu, dihapus dari otakmu, nak ya. Oh, Ustadz gimana sih? Kok Ustadz, aku memang kesini mau masuk Islam. Bukan. Engkau pulang ke agamamu, ke dalam pengampunan dosamu, kepada keberkahan hidupmu, baik di bumi maupun nanti di akhirat setelah kamu mati. Karena sejak awal tidak ada yang lain selain Islam. Manusia lahir, brojol, fitrahnya Islam. Islam dia. Islam, as-salamah, selamat dia. Kalau dia lahir dia, naudzubillah subhanallah, lahir dia tidak hidup, dia tidak Islam. Kenapa? Dia tidak salamah. As-salamah, as-salam, aslamah,
Itu kata-kata Islam, Re. Jadi hari ini Rere tidak masuk Islam ya? Engkau pulang kepada tempat atau agama di mana seharusnya kau ada sejak kau lahir. Di dalam Islam, Re, ada gini. Yang membuat orang itu jadi Yahudi, Nasaro, atau Majusi, penyembah api, itu adalah orang tua dan lingkungannya. Sekali lagi, orang tua dan lingkungannya. Padahal fitrahnya dia apa? Assalamah. Lahir kan pasti selamat, selamat ya. Bayimu lahir, selamat ya. Itu fitrah manusia, ya. Fitrah manusia. Karena kita tidak hidup di goa. Kita tidak telanjang gitu. Kita tidak caveman, manusia gua, purba. No, tidak. Nah, hari ini engkau pulang ke rumahmu. Insya Allah banyak orang yang nonton. Kenapa? Karena banyak juga mungkin, kita nggak tahu ya, Re, teman-teman kamu yang masih bergereja ya, baik itu Kristen maupun Katolik, itu gini, setelah lihat Rere, oh iya ya, selama ini saya nyembah siapa? Yesus. Sebagai apa? Tuhan. Di Getsemani dia ngapain? Doa. Tuhan berdoa. Tuhan berdoa kepada siapa? Ustadz, ini ada satu hal yang ingin saya bilang melalui perjumpaan saya dengan Rere. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu Ustadz Ipung dan juga semuanya. Allah sayang, Allah berkahi. Banyak hal di dalam kekristenan yang menimbulkan rasa ragu. Ketika seorang menyatakan, aku orang yang beragama, tapi ada rasa ragu terhadap agamanya, runtuh agamanya. Agama tidak bisa memberikan dasar yang kuat. Yesus bilang, imanmu itu ada dua macam. Yang satu bagaikan bangunan yang dibangun di atas pasir, yang satu bagaikan bangunan yang dibangun di atas batu karang, Petra. Maka itu ada salah satu muridnya namanya Petrus. Dari kata Petra, atau petroleum, atau kefa. Kalau dia di atas batu karang, kuat dia. Kokoh, betul, nak. Tapi kalau di atas pasir, air datang, selesai sudah, semua. Ya. Nah, hari ini engkau dikembalikan, Rere, kepada tempatmu yang di atas batu karang. Luar biasa. Apa tuh? Betul, Papa. Lukas pasal 6 ayat 12. Apa itu? Yesus ini. Yang Ustaz tadi nanya, Yesus kok berdoa katanya. Mbak Rere tolong bacakan Lukas pasal 6 ayatnya 12 bahasa Inggris. Now it come to pass. Agak keras, boleh diulangi lagi. Now it come to pass. Now it come to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And prayer to God. Masya Allah. Indah ya. Gini, Re. Yang pertama itu. Sukran, Ustaz Ipung. Sukran katsiran. Sukran katsiran. Lukas 6:12. Sebetulnya Ustaz Ipung ingat Arabnya kan? Iya. Iya, tapi bagus sih bawa Inggrisnya. Rere, yang pertama adalah engkau tidak masuk Islam. Engkau tidak keluar dari Kristen, masuk Islam. Enggak, engkau pulang kepada agamamu yang sejati. Ya. Di mana di tempatmu yang ini nih, tempatmu yang sejati, engkau menjadi orang yang memuliakan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh ku mau cinta Yesus selamanya. Itu orang itu tuh, yang nyanyi itu Islam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ciailah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bukan cinta Tuhan Yesus, tapi cinta Yesus. Artinya Yesus as a human being. Yesus adalah manusia sejati. Dan dia adalah orang yang menyampaikan pesan dari Bapanya. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Dan dia disebut anak. Hubungannya dengan Tuhan Bapa dan anak. Karena dia adalah Rasulullah. Arsalna itu apa? Dia utus. Ya, arsalna, Rasul Allah itu rasul, katanya itu dari arsalna, diutus. Jadi dia datang dari sebagai utusan Bapa. Maka itu dia bilang Bapa, Aba. Lalu dia bilang begini, aku adalah jalan,
kebenaran dan kebenaran dan hidup. dan Tidak hidup. ada yang sampai kepada Perhatikan baik-baik. Ulangi pelan-pelan. Tidak ada. Tidak ada yang sampai kepada Bapakku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui. Dia bukan Tuhan. Kenapa? Akulah jalan Kebenaran. dan kebenaran. Kenapa? Aku benar-benar jalan. Aku benar-benar rasul dan hidup. Aku hidup. Aku tidak mati. Tidak ada seorang yang Nah, sampai. kepada Bapa Berarti ada tujuan. Aku jalan. Allah tujuannya. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. lewatin dia lewat. Sudah lewat dia sekarang. Kita ada di masanya seorang laki-laki yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat dia. Dia yang bilang melalui. Melalui itu lewat ya. Melewati. Aku sudah lewat masanya. Yohanes 19:13 bilang, ketika kebenaran itu datang, maka dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dengarkanlah dia. Kata Yesus, ada baiknya aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ikutilah dia, karena dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dan dia bilang, akulah jalan. Benar, aku hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 17:3 bilang, biarlah ya Allah mereka itu mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal aku Yesus yang Kau utus ya Allah. Ustadz Ipung boleh minta sebagai penutup. Semuanya itu menjadi jelas ketika kamu duduk di sini untuk bilang, aku bukan untuk masuk Islam, aku mau mengucapkan syahadahku. Masya Allah. Allah ampuni dosamu nak. Engkau mulai hidupmu yang baru. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Ya kan? Dia tidak pernah buluh yang kering, buluh yang bengkok tidak pernah dipatahkan. Dan dia akan menutup semua lubang. Dan terpenuhi itu lagu timbunlah tanah yang berlubang. Lalu kita kita akan berani bilang, give thanks with a grateful heart. Give thanks. Kita berterima kasih, Jesus, Engkau telah membuka pengertianku dan pengenalanku terhadap Engkau, Jesus. Sebagai terakhir, Ustadz bisa minta tolong ketik di Google kosong. Gini, Codex Vaticanus, The Ending of Mark. Oh ya. Lebih terang. Oke, Codex Vaticanus. Ini kitabmu yang tertua, nak. Dan ini selalu saya buka kepada orang-orang yang ingin bersyahadat. Kenapa? Karena engkau akan mendapatkan kitab yang memang firman Allah yang tadi kamu baca ini, ya itu didedikasikan untuk Theophilus. Sampai sekarang saya nggak ngerti itu Theophilus siapa. Terakhir saya ketemu dia di Cilengsi, saya nggak tahu dia mau kemana. Theo, saya nggak tahu. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus, The Ending of Mark. Ending of Mark. Ini kitabmu, nak. Ini kitabmu, aku mau kasih tahu bukan untuk menjelek-jelekan, tapi untuk kasih tahu bahwa engkau dituntun untuk kepada kitab yang sesungguhnya, gitu ya. Maksudnya yang mana ya? The text of gospel. Coba naik ke atas apa nih? Oh, bukan. Geser ke bawah, the text of gospel. Terus ke bawah. Ending of Mark itu yang mana ya? Sebelah. Aduh, apa the ending of Mark? Medium. Ya udah deh, ini jangan gambar aja, gambar. Nah ini nih, itu ya, buka. Nah itu ada kelihatan. Nah, maksudnya gini, kenapa saya mau ini? Coba geser ke gambarnya. Kasih lihat deh, Ustadz. Nih. Buka gambar ya? Iya, boleh. Nah, ini kitabmu nih. Coba lihat, geser sampingnya. Ini kan, nih geser sampingnya tuh kosong, lihat kayak ada tulisan tapi kosong. Perhatikan baik-baik, nak. Ini kitabmu ini. Ini kitabmu. Dan semuanya seperti ini. Ya. Kenapa ada seperti bekas-bekas gitu ya, Ustaz ya? Oke. Udah lihat? Ini kan ada kan? Ada tulisan kan? Bahasanya apa ini, Ustaz? Yunani? Yunani ko ini. Ya, oke. Ini kosong.
Ya kan, gak jelas, blur ini loh kayak gini. Tuh, aneh ya itu kitab ya. Ini kitab tertua loh. Namanya Codex Vaticanus. Vaticanus, tahulah kalau Vaticanus ya. Dan di bawah ini ada tulisan kata Markon, artinya kitab Markus. Jadi kitab Markus sudah habis. Lalu yang sisa-sisa ini apa? Oke, tutup Ustaz, geser, cari tutup, kita kembali, maaf, kembali, geser ke bawah. Lihat tuh, klik gambarnya. Ditambal tahu kitabmu itu. Ini. Tuh. Oh iya, tambalan. Ini kan ada kan yang tadi, terus ini. Bagaimana mungkin? Ya kan? Maka itu kita harus tetap hormat sama keluarga atau sahabat kita yang masih Kristen, Rere. Kenapa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bilang, Bapa, Allah, ampuni mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu sedang berbuat apa. Habis kitab kamu, nak, diacak-acak sama bapak-bapak gereja Kristen zaman dulu. Mbak Rere pernah tahu nggak Yesus orang Yunani atau bukan? Yesus orang Majus. Orang Yunani atau bukan? Pertanyaannya. Enggak. Tahu. Ini tadi kitabnya bahasa apa? Yunani. Pernah terbersit nggak kenapa Yesus bukan orang Yunani tapi kitab sucinya bahasa Yunani? Itu. Nah, Yesus orang Yahudi kan? Orang Ibrani, orang Israel lah yang sekarang lagi perang. Mari kita tutup pembicaraan kita bersama Ustadz Ipung dengan kemantapan hati. Aku tetap mencintai yang namanya Yesus. Kenapa? Karena hari ini aku menempatkan dia pada tempat yang sebenar-benarnya. Apa? Rasulullah, Tuhan yang tadi baca 4:19. Tuhan, aku tahu, aku yakin sekarang bahwa engkau seorang Nabi. Itu yang paling benar. Tidak ada satupun di sini tentang Tuhan. Tidak ada dia menebus dosa, tidak ada. Dia seorang Nabi. Kita tempatkan menurut Bible dan menurut Al-Quran. Dan hari ini hanya ada satu cara. Saya ulang pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Buat pemirsa juga yang mulia, muslimin wal muslimah, rahimakumullah, juga saudara Kristen yang menonton. Ini pesan khusus untuk Anda para Kristen. Tidak ada cara yang tepat. Sekali lagi, saya garis bawahi, saya bold. Arial 16, garis huruf belakangnya merah. Lengkap banget itu. Kalau bikin skripsi, ukuran segitu nggak diterima, Ustaz. Iya, terlalu. Mesti Times New Roman 12. Jaraknya 1.1,5. Nggak boleh pakai jarak lagi spasi paragraf. Tidak ada cara yang paling tepat di seluruh muka bumi ini untuk memuliakan Yesus selain jadi Islam. Demikian. Baik, langsung. Langsung. Sudah siap untuk mencintai Yesus dan mengikuti seorang yang menutup nabi-nabi dengan kesempurnaan. Seorang pria yang membawa rahmat dan cintanya Tuhan pencipta langit dan bumi kepada seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup akhir zaman. Dia tidak pernah benci Yesus loh. Dia memuliakan. Kalau ada orang Islam silakan tanya. Itu yang namanya Sirah Nabawiyah. Nanti kamu baca. Nanti bila perlu minta Ustadz Ipung beliin. Siap. Aku mau gitu Ustadz Ipung. Boleh nggak aku minta buku Sirah Nabawiyah beliin. Aku nggak punya duit. Aku mau baca itu. Wow, nanti dibeliin sama Ustadz Ipung. Belajar. Atau minta sama Bunda Etika. Bunda Etika, kasih aku buku tentang Rasulullah Muhammad dong. Wah, nanti Bunda Etika cariin. Kasih. Ya kan? Beliau itu memuliakan Yesus. Hormat sama Yesus. Sudah siap? Nggak pernah bilang Yesus ditelanjangin, dipaku, diketok palanya pakai mahkota dulu. Nggak pernah. Saya baru sadar ini sekarang. Nggak pernah. Beliau malah bilang gini, jika ada orang yang dekat antara aku dengan Isa bin Maryam, jika ada orang yang dekat dengan putra Maryam, Isa, itu aku, kata beliau. Sirah Nabawiyah tuh tentang Nabi Isa tuh.
Sudah siap? Mari kita muliakan Yesus pada tempat yang proporsional dengan mengikuti syariah hidup dan mati, syariah bumi dan akhirat yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ikuti kata-kataku, Rere, nak. Jangan terlalu cepat, tapi yang penting keras dan jelas supaya yang saksi bisa dengar. Syahadah itu artinya bersaksi. Engkau bersaksi, ini saksinya. Aku juga, Ustadz Ipung juga. Nanti kalau kita mati ini sama Ustadz Arin nih, ditanya, benarkah pada tanggal 26 Juni 2024 jam 17.50 di Bekasi ada seorang perempuan dan engkau menyaksikan namanya Rere mengucapkan syahadat, saya Allah ya Rahman ya Rahim, dapat berkat gitu. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ashhadu an la Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rere, Ustadz mau tanya dan Ustadz ingin Rere jawab Ustadz dari lubuk hati yang paling dalam. Baik, Ustaz. Agamamu apa? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu yukafihu mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ya Rabbana la tuksik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul ya Qudus ya Salam ya Razak ya Fatah ya Basit ya Ghafur Rahim ya Arhamar Rahimin. Engkau yang memilih Rere hari ini ya Allah untuk berada di dalam rumah cintamu, rumah rahmatmu, rumah berkatmu ya Allah, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Engkau ampuni semua dosa-dosanya. Hari ini Rere bagaikan manusia yang baru, tidak ada lagi dosa padanya ya Allah. Rere menjadi ciptaanmu yang baru. Engkau yang memilih dia, maka engkau pula lah yang menjagai dia ya Allah di dalam kehidupan setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Seluruh hidupnya berada di dalam perlindunganmu ya Allah. Engkau yang menjamin dia, engkau yang memagari dia dan menjagai dia dengan kekuatan iman kepada Islammu ya Allah. Ya Allah, kami yang ada di sini juga engkau berkahi. Ya Allah, karena kami semua yang datang di sini pun tidaklah luput dari masalah. Lihat pundak kami ya Allah, di pundak kami ada masalah hari ini ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah.
Angkat beban dari pundak kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami dan berikan kami jalan keluar yang terbaik hanya daripadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Kudus, ya Salam. Ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berikan kami rezeki yang baik, yang banyak, yang halal, yang hanya bersumber daripadamu, ya Allah, agar kami tidak berharap kepada sesuatu atau seseorang selain kepadamu saja, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, para penonton, para pemirsa, tolong saksikan ini. Saksikan gini. Kami bersaksi di depan Mbak Rere. Ini nama Rena Nia Lestari. Rena Nia Lestari. Makan babi kecap? Tidak. Oh ya. Minum tua? Tidak. Cinta Yesus? Cinta. Ya, jelas. Oh. Hormati Yesus? Ya, hormati tentu. Pakai jilbab? Ya, pasti. Karena ikut seperti bundanya Yesus, ya. Mamanya Yesus, Bunda Maria. Agama? Islam. Sama seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen. Dan dia tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat. Mbak Rere telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.